مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, semoga mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Melanjutkan yang kemarin, bahwa di dalam bersungguh-sungguh zikir la ilaha illallah, zikir Allah Allah Allah, baik lisan atau hatinya, akan menimbulkan akhlak-akhlak yang mulia, akan menimbulkan husnul khuluq. Wa min halan iku setengah saking mahasinil akhlak al-ghina utawi sifat semuge. Wa huwa utawi al-ghina iku ghinal qalbi, semugi ati. Jadi sing jenenge ghina iku adalah ghinal qalbi, ati kang semugi, perasaan hati yang tidak butuh. Apa maksudnya? Bisalamatihi, sebab selamate qalb, selamate ati, min fanil asbabi, krono fanane piro-piro sebab. Gak tahu ini tulisannya fanil asbab atau min fitanil asbab. Kalau min fitanil asbab berarti krono piro-piro fitnae, piro-piro asbab, piro-piro sebab, atau krono sebab kang min fitanil asbabi, krono asbab kang rupa fitnae piro-piro sebab. Jadi ghinal qalbi, semugi ati, sugi ati iku sebab atine selamat dari ketergantungan asbab. Asbab niku contohnya kayak dunia.
asbab itu orang kenyang, bisanya kenyang itu karena makanan. Berarti makanan itu adalah asbab. Orang kepanasan itu karena adanya api atau suhu yang panas, maka itu adalah asbab. Itu asbab. Kita juga contohnya kita makan saja itu butuh berapa asbab. Makan nasi aja contohnya, jangan jauh-jauh lah. Kita makan nasi saja itu butuh berapa asbab itu. Mulai dari menanam padi, habis nanam padinya disemprot pakai obat, diairi, ada hama ya dikasih obat, terus panen, habis panen diseleb, setelah diseleb diapakan lagi, masih rupa beras butuh namanya dimasak. Habis dimasak butuh api, butuh gas LPG, butuh air. Habis itu baru masak, dan masaknya pun baru mateng. Habis mateng juga masih butuh lain-lainnya, butuh lauk lah, butuh asbab. Itu berapa itu? Udah berapa itu? Banyak asbab. Contoh asbab itu seperti ini. Maka ghindal qalbi bisalamatihi min fanil asbab, selamat hati dari ketergantungan asbab. Artinya hati yang selalu memandang bahwa di balik asbab itu ada Allah gitu loh. Maka yang dalam konteks ini hinal qalbi adalah selamat hati dari asbab. Semugi hati krono apa? Karena di situ ada sifatnya Allah yang maha mengatur, yang maha memberi, yang maha merajai di dalam segala sesuatunya. Iya. Maka fala yang tari itu mengko ora gegerihi atau ora protes alalah kami ngatasi piro-piro hukum. Maka ketika orang sudah hatinya madhep nang Gusti Allah, maka hatinya tidak memandang asbab. Maka ketika ada hukum, misalnya gagal panen, maka hukum itu adalah hukumnya Allah, bukan karena hukum asbab hakikatnya, karena dibalik itu ada Allah, dibalik ahkam, dibalik hukumnya Allah. Misalnya gagal panen, itu adalah keputusannya Allah, pilihannya Allah, maha mengaturnya Allah, di situ ada di situ. Maka dia tidak protes. Lapo yo kok gagal panen? No. Ketika hatinya sudah semugih, hatinya sugih hati ya, maka tidak melihat asbab, maka dia tidak protes terhadap hukum tertentu, hukumnya Allah. Maka yang dilihat adalah hakikat. Maka tidak protes terhadap hukum bilau dengan lafadz lau. Iya, ini coba kalau pakai obatnya obat yang lebih mansur. Ini coba kalau musimnya tidak terlambat, jadi tidak akan mengandai-andai. Bilau dengan lafadz lau, seandainya, oh macam-macam seandainya. Walalan ora ya'taridu bila Allah dengan lafadz la'alla. Lalu kemudian juga tidak mengandai-andai kok, karena sudah mantap bahwa itu adalah hukumnya Allah, keputusannya Allah, maka tidak kemudian berandai-andai
dani oleh coro pengayurannya seperti ini, dani oleh coro cara bertaninya secara modern dan butuh ini. Nah, seperti itu, dan itu tidak akan selesai. Fala ya'taridu 'ala al-ahkam bila wala bila alla. Tidak protes dengan redaksi seandainya dan seterusnya. Li ilmihi krana ngertine wong, krana pengertiane atau ilmune atau kaweruhane wong, biman sebab zat sodurat kang metu apa ahkam minhu saking zat Allah Jalla wa Azza. Jalla maha luhur wa azzalan maha agung sapa Allah. Jadi karena hatinya sudah mengerti bahwa hakikatnya keputusannya Allah itu ada di situ, ada jadi ketetapannya Allah itu sudah ditetapkan di dalam keputusannya, maka ya tidak perlu protes karena sudah tahu itu adalah keputusan dari Allah. Al-mutafaridu kang jeni bil khalqi. Jadi Allah jadi otoritas mutlak dari Allah yang menciptakan. Wa tadbiri lan pengaturan, memaksa. Wa tadbiri lan sifat memaksanya Allah. Al-Maliku kang ngeratoni, kang nguasani, Al-Wahabu kang moho peparing. Jadi dengan zikir Allah terus, hatinya akan memandang hakikat di dalam konteks, dalam satu keputusannya Allah, takdirnya Allah, qadanya Allah, putusannya Allah, maka dia tidak memandang asbab tertentu, karena di dalam hukumnya Allah, baik itu hukum asbab, hukum adi. Jadi Allah itu bersemayam di balik hukum asbab, di balik hukum adi. Hukum adi itu ya hukum yang ada di dunia ini. Hukum adi, panas itu karena adanya api, dingin itu karena adanya air misalkan. Maka itu adalah hukum adi atau hukum asbab. Maka dengan zikir Allah, maka hati menjadi memandang segala sesuatu itu tidak ada asbab, semuanya adalah yang dilihat adalah hakikat, bahwa di situ ada keputusannya Allah, ada sifat tadbirnya Allah, ada sifat penguasaannya Allah. Begitu kira-kira para hadirin. Maka daripada itu kemampuan rohani, kemampuan di dalam memahami qada dan qadarnya Allah itu sebenarnya bukan hal yang sulit kalau kita punya cara selalu zikir. Seperti itu para hadirin. Maka hikmah-hikmah itu banyak diperoleh dari orang-orang yang ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika melihat fenomena-fenomena alam, ketika segala sesuatu itu sudah didatangkan oleh ahlinya, tapi ternyata tidak berhasil juga. Fas'alu ahla
dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu adalah orang yang melihat segala sesuatunya itu dari sisi kacamata hakikat. Jadi hinal qalbi bisalamatihi min falil asbab. Jadi semugi hati selamat dari asbab. Jadi yang dilihat adalah hakikat. Ya. Maka daripada itu Kanjeng Nabi ngendikan di dalam satu hadisnya doa ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma do Allah ini satemene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al huda ing petunjuk wa tuqa lan ketakwaan wal afafa lan sifat merekso dari sesuatu yang dilarang wal ghina lan adalah semugi hati terhindar dari ketentuan asbab. Jadi memandang hukumnya Allah atau takdir dan keputusannya Allah itu tidak ada kaitannya dengan asbab. Jadi yang dilihat itu adalah hakikat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat para hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.